Pemirsa, Anda menyaksikan spesial dialog bersama saya Aldi Hawari. Implementasi FCA atau Papan Pencatatan untuk Perusahaan Tercatat yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh BEI mendapatkan respon dari para investor. Kebijakan ini dinilai membingungkan dan memicu keresahan di kalangan investor. Tumpukan bunga papan di Gedung Bursa Efek Indonesia, kawasan SCBD Jakarta Selatan ini menjadi bentuk ungkapan protes dari sejumlah perwakilan investor retail. Namun sayang, pihak BEI melarang memasang papan bunga berisi aspirasi para investor atas kebijakan papan pemantauan khusus atau FCA itu di depan lobi BEI. Bahkan, petugas keamanan Bursa Efek Indonesia juga sempat menghalangi awak media saat menjalankan tugasnya mengambil gambar tulisan pada karangan bunga. Kiriman bunga papan di Bursa Efek terkait protes dari investor terhadap kebijakan papan pemantauan khusus Full Call Auction atau FCA. FCA dikenal juga dengan lelang berkala penuh di pasar saham Indonesia. Sejumlah pihak menyebut penerapan FCA sepanjang waktu perdagangan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketidakstabilan pasar. Penerapan FCA sepanjang waktu perdagangan justru menimbulkan risiko harga saham menjadi kurang transparan dan beresiko bagi investor sehingga banyak investor yang menjerit terhadap kebijakan itu. Hingga saat ini, Bursa Efek Indonesia belum memberikan respon terkait isu ini. Dari Jakarta, Ismalia Ilham Zarkasih, Al-News melaporkan. Ya, papan bunga berisi protes atas aturan baru saham dalam pemantauan khusus atau FCA ini bermunculan di halaman Bursa Efek Indonesia. Kebijakan FCA atau papan pemantauan khusus Full Call Auction yang baru saja berlaku ternyata menuai kekhawatiran di tengah investor. Mengapa investor bereaksi keras terhadap kebijakan ini dan bagaimana profesional trader menilai keriuhan yang sedang terjadi saat ini di pasar saham? Kami akan bahas, sudah ada Michael Yo, profesional trader dan trading coach. Langsung saya sapa. Coach Michael, halo. Halo Mas. Oke, Coach Michael, ini per hari ini setelah diberlakukannya aturan full call auction nampaknya semakin banyak emiten-emiten saham yang terdaftar di papan pemantauan khusus ini. Bagaimana, apa yang seharusnya dicermati oleh para investor termasuk juga trader? Sebenarnya harus digarisbawahi dulu. Sebenarnya call auction itu memang ada di bursa itu di masa pre-open dan pre-close. Nah, cuman yang terjadi permasalahan adalah diberlakukannya full call auction yang artinya hampir setiap waktu dari jam 9 sampai jam 4 itu diberlakukan auction, dan ini membuat investor retail terutama itu menjadi kebingungan bagaimana menyikapinya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah yang dikhawatirkan oleh para investor adalah hilangnya likuiditas, alias kita punya saham tapi kita tidak bisa jual. Nah, itu yang menjadi permasalahan concern daripada investor retail. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat papan pemantauan khusus ini, banyak yang menilai, seperti tadi juga Coach Michael mengatakan, akan mungkin terjadi ketidakstabilan pasar terutama di para investor retail. Begitu, apa pengaruhnya untuk indeks saham domestik kita IHSG? Nah, sebenarnya kalau kita lihat saat per hari ini itu ada sekitar 200-an saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Boleh dikatakan 80% memang saham yang tidak memiliki weighting yang besar. Namun ada beberapa saham yang memiliki weighting besar dimasukkan ke dalam papan FCA. Weighting yang besar dimasukkan ke dalam FCA itu bisa mempengaruhi pergerakan dari indeks. Nah, seperti kita lihat per hari ini, seperti salah satu contoh saham brand yang terkoreksi 10% sudah selama 2-3 hari, itu membuat pergerakan IHSG juga ikut terkoreksi, Mas. Karena weighting dari brand mempunyai market cap yang besar, mempunyai pergerakan harga yang mempengaruhi IHSG. Nah, ini lamban laun itu akan menggeret saham-saham yang lain. Coach Michael, jika kemudian fundamental yang dimiliki oleh emiten saham yang ada di papan pemantauan khusus ini baik, lalu kenapa begitu harus ada skema ini agar bisa menopang pergerakan saham domestik kita? Nah, karena ada salah satu poin dari FCA, papan pemantauan khusus, yaitu poin 6. Poin 6 itu disebutkan tidak memenuhi persyaratan yang diatur tentang free float. Free float dari IHSG itu berada di angka kurang lebih 7,5%. Jadi jika free floatnya di bawah 7,5%, itu bisa dimasukin FCA. Nah, sebagai contoh ada beberapa emiten yang rutin membagikan dividen, tapi saham yang beredar di masyarakatnya itu hanya 2-3%. Dan ini dikatakan papan pemantauan khusus. Padahal kalau kita bicara secara teknis,
kinerja perusahaannya baik, kemudian fundamentalnya oke, rutin bagi dividen, tapi hanya karena masalah taktis, yaitu kurangnya saham yang beredar di masyarakat, itu dimasukin ke FCA. Dan akibatnya apa? Akibatnya justru sahamnya bukan semakin liquid, tapi semakin hilang likuiditas. Oke, jadi kekhawatiran akan likuiditas yang turun dari emiten akibat full call auction di penutupan saham ini. Tapi kalau misalnya kita melihat risiko lain yang mungkin terjadi kepada para emiten, apa sebetulnya yang paling dikhawatirkan? Bukan dari sisi investor, tapi bagi para mereka pemilik perusahaan, begitu mereka emiten-emiten yang terdaftar tercatat di Bursa Efek. Permasalahannya adalah jika emiten sudah melakukan buyback atau memiliki modal di atas Rp50, Mas. Jadi saham yang masuk ke FCA itu tidak bisa diperdagangkan secara liquid. Jadi kalau di poin saya adalah bagi emiten itu hilangnya likuiditas yang bisa direspon selama ini oleh investor. Jadi owner emiten selama ini menjaga likuiditas pasarnya, dan ketika dimasukin FCA itu bisa langsung hilang. Sedikit saya garis bawahi adalah salah satu poin yang paling kita perhatikan itu adalah poin nomor 10, di mana dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari. Dan penghentian sementara perdagangan saham itu saat ini klasifikasinya itu tidak jelas, Mas. Jadi ketika suatu saham naik terlalu cepat ataupun pergerakannya dirasa tidak normal oleh bursa, itu bisa dikenakan sanksi ini. Jadi ketika masuk ke dalam pemantauan khusus, meskipun dia liquid, meskipun free float-nya besar, itu bisa juga dimasukin ke FCA. Nah, salah satunya adalah brand. Jadi kalau misalnya ada pergerakan-pergerakan saham yang anomali, ini bisa berdampak kepada saham itu sendiri di papan pemantauan bursa, begitu ya Mas ya. Tapi betul. Coach Michael, ini kan kemudian FCA atau full call auction ini direspon dengan banyak karangan bunga yang dikirim ke Bursa Efek Indonesia. Nampaknya para investor, para trader berkabung begitu, tidak setuju mengiyakan tentang adanya kebijakan full call auction ini. Lalu sebetulnya yang terjadi saat ini di kalangan investor itu bagaimana? Tentu tidak menyambut baik, tapi apa yang diharapkan? Terakhir, silakan. Oke, kita berharap bahwa kebijakan FCA ini lebih transparan. Saya sendiri secara pribadi, saya setuju dengan call option. Jadi harga saham batas 50 mau dilepaskan itu boleh. Karena selama ini memang harga saham yang berada di 50 itu transaksinya kecil. Kalau mau dilepas batas bawah 50 itu boleh, tapi jangan dilakukan full call option. Call option only it's okay. Jadi harapan kita adalah kebijakan FCA ini direvisi, Mas. Nggak harus dibuang tapi direvisi kembali. Yaitu pertama, jangan dilakukan full, karena kalau dilakukan full artinya investor retail akan panik dan tidak melakukan transaksi, yang alhasil itu bisa menurunkan likuiditas. Yang kedua adalah regulasi dalam melakukan suspend. Oke, dalam artian regulasi dalam melakukan suspend ini singkat saja Mas Michael. Oke, regulasi dalam melakukan suspend ini klasifikasinya jelas. Seperti apa saham yang bisa dimasukkan ke dalam suspensi lebih dari 1 hari. Karena selama ini suspensi itu klasifikasinya tidak jelas. Ada saham yang naiknya terlalu cepat tapi tidak dimasukin, tapi ada saham yang naiknya juga sebenarnya nggak terlalu cepat tapi bisa dimasukin. Oke, dalam artian ini adalah lagi-lagi investor retail ini yang benar-benar menopang pergerakan bursa juga, karena memang melakukan kegiatan perdagangan saham dalam jangka waktu yang cukup panjang dan dalam frekuensi yang cukup tinggi juga ya di Bursa Efek Indonesia. Betul. Coach Michael, untuk sementara terima kasih atas penjelasannya tentang full call auction ini. Semoga benar-benar didengar oleh otoritas Bursa Efek Indonesia kita, dan tentunya yang paling penting digarisbawahi adalah tidak merugikan investor, terutama investor retail ataupun emiten yang saat ini sedang dalam pemantauan atau berada di full call auction board tersebut. Terima kasih Coach Michael, salam sehat. Terima kasih. Dan demikian dialog khusus pemirsa, saya Aldi Hawari pamit. Sampai jumpa.